Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rehana Sabita. Saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Logistik. Risiko. Analisa konsumen dimulai dari menentukan produk apa yang laku di pasaran, berapa besaran pasaran, dan di mana saja penyebaran penjualannya. Analisis konsumen ini mempengaruhi strategi terhadap distribution mix, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada besaran pasar, mempengaruhi fasilitas produksi, rencana produksi, bagaimana tren penjualan atau diperkirakan dengan peramalan penjualan sehingga dapat menentukan berapa banyak dan kapan barang produksi. Yang kedua ada besaran jumlah produksi dan perkiraan penjualan mempengaruhi jumlah inventory, safety stock, dan service level inventory yang paling optimal. Penyebaran lokasi penjualan mempengaruhi bagaimana sistem distribusi, apakah membutuhkan distribution center, strategi konsolidasi atau break bulk, pertumbuhan backhaul, dan moda transportasi yang digunakan. Lalu yang keempat ada pertimbangkan juga apakah fasilitas gudang distribution center dan modal transportasi harus dimiliki sendiri oleh perusahaan atau menyewa atau memakai jasa pihak lain. Jumlah fasilitas berarti semakin tinggi tingkat pelayanan konsumen karena organisasi dapat mendekatkan diri dengan konsumen dan meningkatkan jangkauan pelayanan. Kekurangan kebutuhan di satu lokasi fasilitas dapat dipenuhi dari lokasi fasilitas lain, tidak selalu dari pusat produksi. Faktor eksternal turut mempengaruhi ruang gerak dalam logistik, namun bukan menjadi penghalang bagi perkembangan dunia logistik. Misalnya, yang pertama ada peraturan pemerintah. Pengiriman barang ukuran besar di dalam kota dibatasi waktu dan durasinya. Maksudnya adalah untuk menghindari kemacetan dalam kota. Perusahaan asing tidak diperbolehkan memiliki aset atau pembatasan investasi asing untuk jenis gudang pendingin dan moda transportasi sehingga perusahaan asing harus bekerja sama dalam perusahaan lokal. Lalu yang kedua ada perilaku masyarakat terhadap kondisi alam sekitar. Pada hari raya ada tradisi mudik yang mendorong penjualan beberapa jenis produk seperti obat-obatan yang dibutuhkan pemudik di sepanjang jalur mudik. Lalu bencana alam mendorong peningkatan kebutuhan barang-barang kesehatan yang dikirim ke lokasi yang tertimpa bencana. Berikutnya adalah merancang strategi dan sasaran yang ingin dicapai. Sasaran ditunjukkan bagi peningkatannya layanan logistik kepada konsumen dan diterjemahkan ke dalam strategi untuk mewujudkannya. Untuk memastikan perencanaan yang sejalan dengan kondisi di lapangan, maka perlu dilakukan analisa logistik sehingga kita mampu memperkecil kemungkinan tidak terpenuhinya tujuan organisasi. Adalah probabilitas terjadinya hambatan atau penyimpangan yang muncul dari sebuah kegiatan terhadap perencana dan target kerja. Resiko dianalisa menurut dua dimensi, yaitu kemungkinan atau probabilitas sebuah kejadian terjadi dan dampak kerugian yang ditimbulkan bervariasi rendah sampai tinggi. Manajemen resiko adalah proses mengidentifikasi, menilai, dan memprioritaskan tindakan koordinasi yang ekonomis untuk meminimalkan dan mengendalikan terjadinya resiko atau akibat dari terjadinya resiko. Analisis resiko yang pertama ada menciptakan nilai tambah kepada segenap stakeholder karena tersedianya evaluasi penanganan hambatan dan alokasi sumber daya yang efisien, menunjukkan komitmen kepada stakeholder. Lalu yang ketiga adalah mempertahankan nama baik, keempat meningkatkan kontrol terhadap sebuah proses, yang kelima menyediakan manfaat melebihi harapan konsumen. Yang keenam ada mengurangi potensi kerugian, lalu ketujuh menyediakan deteksi dini terhadap munculnya hambatan, lalu yang terakhir meningkatkan kemampuan untuk menyediakan keputusan yang tepat. Strategis manajemen resiko. Yang pertama ada risk identification, yaitu mengidentifikasikan semua kemungkinan resiko yang mungkin timbul dan mendokumentasikannya dalam daftar resiko. Yang kedua ada risk categorization atau mengelompokkan resiko ke dalam kategori-kategori dengan pendekatan risk assessment. Risk assessment adalah proses penentuan nilai risiko secara kuantitatif dan kualitatif dan mengenali ancaman kejadian risiko. Lalu yang ketiga ada risk probability dan impact assessment, menilai kejadian risiko berdasarkan kemungkinan terjadinya
risk probability, dan dampak yang ditimbulkan terhadap kelancaran proses logistik jika resiko tersebut terjadi. Yang keempat ada risk prioritization, yaitu menentukan prioritas resiko, yaitu mengurutkan semua resiko menurut tingkat probabilitas kejadian atau akibat yang ditimbulkan. Lalu yang kelima ada risk response planning, yaitu untuk setiap resiko yang menjadi prioritas dilakukan langkah-langkah sesuai kriteria pengelompokan resiko. Risk response tracking, dia ada 3 bagian. Yang pertama ada membuat rencana tindakan dan periode pelaksanaan risk mitigation. Lalu yang kedua mempersiapkan tindakan jika resiko muncul. Lalu yang ketiga mendokumentasikan informasi yang muncul ke dalam risk register 7. Lalu selanjutnya ada risk monitoring, yaitu memastikan semua syarat dan prosedur dilaksanakan dengan baik. Yang kedua ada mengidentifikasikan dan mengevaluasi tindakan yang diterapkan dalam menghadapi resiko sebagai masukan bagi analisis resiko berikutnya. Lalu ada memvalidasi asumsi yang dipakai dan risk probability dan impact assessment, mengkomunikasikan informasi kepada semua pihak. Risk control, yang pertama mengambil tindakan perbaikan setelah resiko atau kejadian terjadi. Yang kedua menilai akibat kejadian resiko dari sisi biaya dan waktu. Ketiga mengidentifikasikan resiko yang muncul akibat tindakan perbaikan. Yang keempat ada memperbaiki rencana penanggulangan risiko. Lalu yang terakhir ada mengkomunikasikan proses dan rencana yang baru kepada semua pihak yang berkepentingan. Logistik global mengacu pada aliran sumber daya dan informasi antara bisnis atau sumber dan konsumen. Ini adalah proses manajemen yang menganalisis bagaimana sumber daya diperoleh, disimpan, dan diangkut. Agar efektif, proses tersebut memerlukan analisis terperinci dari seluruh rantai pasokan perusahaan. Logistik global mengacu pada pengelolaan arus barang atau jasa antara titik penciptaan dan titik konsumsi. Ada beberapa rute pelayaran jalur utama. Yang pertama ada terusan Suez, memotong jalur pelayaran sepanjang 6.500 km antara Asia dan Eropa yang dulunya mengitari benua Afrika. Yang kedua ada terusan Panama. Terusan ini mengurangi jalur perjalanan laut sepanjang 13.000 km di aman. Sebelumnya adanya terusan ini jalur pelayaran melintasi bagian selatan benua Amerika. Lalu yang ketiga ada Selat Malaka. Selat Malaka melayani sekitar 30% perdagangan dunia yang menghubungkan Eropa dan Asia Pasifik. Logistik atau 3PL. Keunggulan pelayanan yang disediakan oleh pihak 3PL adalah sebagai berikut. Yang pertama ada menyediakan kejelasan status pengiriman barang dan inventory. Apakah barang sedang dalam perjalanan, sedang disimpan sementara di gudang atau pabrikan, atau sudah diterima. Yang kedua, kinerja pengiriman barang yang baik dengan biaya yang optimal. Pihak 3PL mampu mengurangi biaya pengiriman per unit karena mengumpulkan dan mengirim barang dari berbagai perusahaan atau organisasi, sehingga jumlah unit terkirim besar dan biaya transportasi tidak naik secara signifikan. Yang ketiga ada menyediakan jaringan distribusi dengan biaya rendah karena strategi jangka panjang, teknologi yang baik, dan kemampuan kerjasama dengan organisasi distribusi di negara lain. Yang keempat ada menyediakan pelayanan terkait jasa pabean, kemasan, dan asuransi. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.